Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Rahman, saya dosen pasca sarjana pendidikan IPA. Saya mengampu mata kuliah SDGs dan konservasi hutan. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan CPL mata kuliah SDGs dan konservasi hutan. Meningkatkan kualitas pendidikan IPA yang berorientasi ESD dengan didasari sikap ilmiah, mandiri, serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan IPA dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berlandaskan agama, moral, dan etika melalui pendekatan inter dan multidisiplin yang berorientasi ESD. Kemudian mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan penuh tanggung jawab dan kemandirian berbantuan teknologi sesuai bidang keahlian dengan berorientasi ESD. Kemudian mampu menyusun ide dan mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan bidang IPA dan pendidikan IPA secara bertanggung jawab. Yang terakhir, mampu melakukan riset yang menghasilkan karya inovasi berorientasi ESD untuk meningkatkan kualitas pendidikan IPA serta mempublikasikan dalam seminar dan jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Adapun tujuan perkuliahan ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kompetensi terkait pembangunan berkelanjutan agar mampu berpikir kritis terhadap isu pembangunan dan lingkungan, mengikuti perkembangan topik strategi SDGs serta adaptif dan kolaboratif lintas disiplin. Mahasiswa diharapkan dapat menguasai literasi informasi, media, dan teknologi, serta mampu merencanakan, mengambil keputusan strategis, dan menumbuhkan kepemimpinan beretika. Terakhir, selain itu, perkuliahan ini bertujuan mencetak lulusan yang menjadi problem solver berjiwa socio-entrepreneur, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Manfaat dari perkuliahan SDGs ini, mahasiswa memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu global seperti kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perubahan iklim, sehingga meningkatkan kompetensi akademik dan wawasan sosial mereka. Perkuliahan ini mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan melalui edukasi, advokasi, dan inovasi nyata, menciptakan solusi berbasis teknologi untuk mendukung tujuan SDGs. Mahasiswa dilatih untuk berkolaborasi lintas disiplin dan bekerja sama dengan berbagai pihak, memperluas jaringan, memperluas jejaring, serta kemampuan kepemimpinan. Perkuliahan SDGs juga menumbuhkan kepedulian lingkungan dan sikap bertanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Mata kuliah SDGs dan konservasi hutan ini mencakup beberapa tema, yaitu hakikat ESD, sejarah ESD dan SDGs, hakikat SDGs, penjelasan dan implementasi SDGs poin 1-17, konsep SDGs dalam mendukung konservasi alam, menelaah konsep SDGs pada masalah konservasi alam, menganalisis SDGs pada masalah lingkungan, presentasi dan diskusi, kemudian evaluasi. Terima kasih, inilah mata kuliah SDGs. Untuk berikutnya silakan melihat contoh pembelajaran mata kuliah SDGs pada pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir pada mata kuliah ini. Hari ini adalah pertemuan kedua. Minggu lalu saya sudah membahas tentang sejarah SDGs,
saya juga sudah membahas tentang bagaimana SDGs itu asal mulanya dari ISD. Saya juga sudah membahas poin-poin dari SDGs. Ada berapa poin? SDGs itu ada berapa poin? Ada 17 poin. Oke, sekarang kita tebak gambar. Saya akan memberikan gambarnya saja, kemudian Anda bisa menjawab poin berapa dan namanya apa. Semoga masih ingat. Oke, saya nih itu climate action. Oke, bagus, betul kan? Kemudian Ira, Tanpa kemiskinan, Bu. tanpa kemiskinan, betul? Benar. Betul. Wah, kalian memang hebat ya pada belajar. Kemudian ini nih yang paling nyambung sama bidang kita. Apa coba ini? Nomor 14. Oh, nomor 14. Below water. Below water. Oke. Semuanya bagus. Bisa ya. Apalagi ya? Ada juga yang nyambung. Ada yang bisa jawab? Oh, pendidikan. Ya, pendidikan. Terima kasih Mas Miftah. Oke, berarti semuanya belajar ya. Oke, apa sih SDGs itu? Nah, apa sih SDGs itu? SDGs nanti. Oke, saya akan menjelaskan. Nah, SDGs itu sebetulnya bisa kita cluster-cluster. Jadi ya, ada 7 goals itu mengenai people. Kemudian ada 3 goals mengenai planet. Ada 5 goals mengenai prosperity, 1 goal space, dan 1 goal partnership. Nah, kalau misalnya kita petakan kira-kira seperti ini. Ini tidak ada jarum arahnya karena dia saling berhubungan. Kemudian, nah, SDGs interaction, sinergi, dan trade off. Nah, ini nanti kita akan bahas kemudian. Nah, yang tadi, yang 7 goals itu yang tentang people itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kalau misalnya kita fokuskan, Anda bisa baca SDGs poin 1 sampai 6 ini berfokus pada people, mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memastikan kesehatan, kemudian pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta akses air bersih dan sanitasi. Tujuan ini mendukung kesejahteraan, kesetaraan, dan kualitas hidup semua orang tanpa diskriminasi. Oke, berikutnya yang prosperity goals. Nah, ini nomor 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, untuk yang ini nanti Anda semua bisa mencari. Coba mencari apa sih yang PES dan partnership ini bagian ekonomi, society, dan biosfernya. Ya, dicatat ya PR-nya. Oke. Nah, ini adalah perkembangan SDGs di dunia. Bagaimana SDGs di dunia itu semua disimpulkan seperti apa? Yang pertama itu ada kenaikan. Yang zero hungry ini sedikit naik. Nomor 4, nomor 5 itu rata-rata mendatar. Nah, ini naik. Nah, seperti ini. Ini adalah perkembangan dari program-program SDGs sedunia. Jadi dirangkum dan diberi kesimpulan seperti ini trennya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ya silakan, Oni. So from your explanation before, like how exactly the development of SDGs in Indonesia, and also like does Indonesia have a SDGs program? Because like from my observation, like the public awareness and also socialization of SDGs in Indonesia
Indonesia is seems relatively low. In Indonesia, I think Indonesia very have the strong program about SDGs because in Indonesia many program especially about solid waste and about education. I think Indonesia same with another country, they are have many program for program SDGs. Oke, so ada yang mau menambahkan? Oh ya, silakan Mas Miftah. Yeah, so in my experience that Indonesia has applied these SDGs Sustainable Development Goals in two areas. First, in the middle planning term, or we can say like RPJM, and then the second one in the long term development goals, like RPJM D. Then from this kind of planning, all the stakeholders like government and then ministries, they put the indicator as a reference. So each of department, they can rely to work to achieve these goals in Indonesia. That is my opinion. Thank you very much. Ya, thank you Mas Miftah. Oke, ada yang ingin menambahkan? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Hanya ingin menyambung dari pernyataan dari Mas Miftah mengenai implementasi SDGs di Indonesia, bahwa implementasi SDGs di Indonesia itu sudah mendapat apresiasi positif secara global, antara lain oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi Sustainable Development Solution. Terima kasih. Wah, ini kayaknya mahasiswa sudah pada membaca ya. Nampaknya SDGs ini tema yang menarik, bukan? Menarik. Ya, sangat menarik ya gitu. Semoga negara kita juga menjadi pendukung program SDGs ini sampai tahun 2000 berapa ya? 30, 27. Kita sebentar lagi ini harus mencapai target. Ya. Oke. Kemudian Ibu mau menjelaskan tentang apa sih SDGs yang program SDGs yang dilakukan di kota kita Kyushu. Ini akan menjadi percontohan berkaitan dengan program dengan poin nomor 2. Di sini itu ada program menghapus Zero Hungry. Itu programnya adalah program pemerataan makanan, kemudian menghilangkan kelaparan di muka bumi ini. Kemudian di Kita Kyushu itu ada program Table 2 dan ada program Food Bank. Jadi kalau misalnya Table 2 itu kalau misalnya kita membeli makanan, kemudian maka kita bilang ke kasirnya kita pakai program Table 2, nanti makanannya itu akan disisakan sedikit berupa uang, itu nanti uangnya akan disumbangkan kepada negara-negara yang anak-anaknya itu kekurangan makanan. Itu namanya program Table 2. Kemudian salah satunya juga ada program Food Bank. Food Bank ini adalah organisasi yang ada di Kita Kyushu, mengumpulkan makanan-makanan yang akan kadaluarsa, kemudian nanti dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan makanan. Selama ini kan kita berpikir kalau Jepang itu kaya raya gitu, ternyata ada juga gitu anak-anak yang hampir tidak makan. Jadi program Food Bank ini adalah untuk menolong mereka yang kekurangan makanan. Nah, untuk menghapus jumlah anak-anak di Kita Kyushu yang tidak makan dengan baik, tidak dapat menerima pendidikan yang memadai, atau merasa kesepian karena lingkungan tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan itu jadi sepi gitu. Nah, ini kira-kira kegiatan food bank itu seperti ini. Jadi seperti kantin, anak-anak itu bisa ikut diundang makan bersama-sama sambil mengerjakan PR. Ini biasanya didanai oleh food bank, kemudian disupport oleh masyarakat yang ada di sekitar dan
di sekitar mereka tinggal. Jadi di Kitakyushu ini ada beberapa titik tentang food bank. Nah, food bank ini juga mereka menyetop makanan ketika terjadi bencana. Jadi untuk mitigasi bencana. Jadi ketika misalnya ada bencana di mana, stok makanan itu akan disuplai oleh food bank. Jadi di se-Jepang ini banyak sekali food bank, titik-titik, dan itu akan saling mensupport tergantung di titik mana terjadi bencana. Nah, makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang memang disiapkan bila terjadi bencana. Seperti itu. Oke, untuk tambahan informasi, ini ada 2 penelitian saya tentang food loss. Adalah pola makan dan pola orang Bandung suka tidak menghabiskan makanan menjadi sampah organik. Jadi menumpuk di TPA sampah organiknya. Jadi meneliti kenapa di Bandung itu sampah organiknya sangat banyak. Ternyata polanya seperti apa, ini diteliti. Nah, kalau sekarang di Jepang itu sudah dimulai bagaimana supaya sampah organik ini sedikit, kemudian supaya tidak menumpuk ya. Nah, salah satunya dengan adanya food bank. Oke, hari ini kita coba bikin grup meneliti ada masalah apa saja yang Anda ketahui di Indonesia yang berkaitan dengan SDGs. Oke, ya kita buat kelompok 3-3. Saya akan memberikan kertas. Di ini ya, apa masalahnya, ada apa, bukan masalah diri sendiri ya. Iya, sini. Sini ambil kursi lagi. Pindah di sini. Oke, atau di sini juga boleh. Ya. Kursi. Masalahnya bebas ya, kira-kira Indonesia punya masalah apa aja ya terkait SDGs ya, masalah yang terkait dengan SDGs. Ini boleh dipakai. Yang berkaitan dengan SDGs itu kita masalahnya apa aja ya, sambil diskusi kira-kira apa saja masalahnya. Ayo, silahkan. Nggak ada, kosong. Silahkan tulis masalahnya apa saja, masalah SDGs yang ada di Indonesia. Boleh pakai juga. Boleh masalah sampah, boleh di kertas ini ya. Ya silakan diskusi. Yang besar aja tulisannya biar gampang nanti untuk presentasinya. Ya pakai spidol aja tulisnya. Coba ada masalah apa aja. Silakan ditulis. Bukan masalah hidup ya, masalah negara. Coba ada. Keadilan sosial yang kita Ya, apa coba masalahnya? Banjir, ya. Sampah, banjir di kota. Di kota mana? Di kota Tangerang banjir. Tangsel banjir. Di Tangsel banjir. TPA. Oh ya, TPA. Ada landfill. Ya, ditulis saja TPA, landfill. Kira-kira apa ya? TPA liar. Illegal dumping.
Masalah polusi udara juga ada nggak? Oh ya, udah Ya, masalah kualitas udara. kualitas udara. Pendidikan mungkin ya yang harus di Kaum muda tidak terkejar. Oh iya. yang masalah kesehatan ya. Makasih sudah pas ya waktunya 10 menit untuk memikirkan ada masalah apa. Oke, kelompok 1 presentasi ya. Daya silakan. Ada masalah apa saja di Indonesia? Oke, ada yang bisa bantu pegangkan. Ya, oke, berdua pegangkan nanti. Saya di situ. Ya. Iya, jadi kelompok 1, kelompok saya dan rekan-rekan saya membahas permasalahan khususnya di permasalahan sampah, khususnya sampah plastik dan bagaimana rantai-rantai dari akar permasalahan ini berdampak kepada lingkungan. Contohnya kayak di sampah yang ada di TPA liar, juga di sampah yang mencemari sungai kotor, kemudian sampah plastik di pantai, itu semuanya saling berhubungan dan menyebabkan dampak yang negatif bagi lingkungan kita. Contohnya sampah yang ada di khususnya di daerah laut dan perairan, sampah tersebut akan menyebabkan biota di laut terdampak juga. Ya, itulah penjelasan dari kelompok kami. Oke, jadi ini berhubungan dengan SDGs nomor berapa saja ya kalau yang berkaitan sama laut, sama air, sama sungai? 14. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya sudah dibantu. Terima kasih tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 sudah mengemukakan masalah-masalah apa saja yang ada di Indonesia. Semoga ini menjadi bahan untuk Anda semua ikut memikirkan bagaimana pemecahan masalah SDGs ini. Oke, sudah sebentar lagi waktunya sudah habis dalam kuliah ini. Siapa yang akan menyimpulkan dari pertemuan kita ini? Apakah Kakak Nani bisa menyimpulkan? Ya Bu, menurut saya apa yang kita bisa simpulkan dari perkuliahan Ibu hari ini bahwa tentunya Indonesia dan kota kita Kyushu sama-sama berkomitmen untuk menjalankan program SDGs di mana Indonesia telah memasukkan program-program SDGs ke dalam kebijakan-kebijakannya, baik yang kebijakan nasional maupun yang kebijakan daerah. Kota kita Kyushu sendiri dipandang sebagai the future city of SDGs. Itu telah membuat beberapa program, contohnya yang Ibu tadi jelaskan tentang program Zero Hungry dengan inisiatifnya berupa food bank, itu sangat-sangat mendukung. Sementara Indonesia sendiri dia masih memiliki berbagai tantangan-tantangan untuk mencapai SDGs ini. Salah satunya yang dijelaskan oleh kawan kita tadi, Daya, bahwa kita masih memiliki masalah terhadap limbah dan sampah, misalnya terhadap sampah-sampah plastik.
tentu ini masih menjadi PR yang besar bagi negara Indonesia. Terima kasih Bu atas pertanyaan Bagus ini. sekali, setuju semuanya. Oke, bagus sekali. Oke, terakhir, bagaimana dengan Nak Fadli untuk merefleksi perkuliahan ini? Ibu, menurut saya apa yang saya bisa dapatkan dari ini adalah pertama saya mengetahui tentang SDGs, target yang tercapai, dan mungkin kita juga perlu mengenal permasalahan kita di Indonesia dengan contoh putus kelompok tadi. Kita bisa mengenal macam permasalahan dan sehingga kita mengetahui solusi dan support target SDGs. Oke, ya, terima kasih. Setuju semuanya ya? Setuju. Oke, terima kasih. Dan ini ada 5 buku yang saya tulis berkaitan dengan SDGs, implementasi SDGs, kemudian berbasis SDGs, problem based learning berbasis SDGs ini bisa sebagai tambahan sumber bacaan. Siapa tahu ada yang mau bisa dibaca di perpustakaan ya, bukunya ada di perpustakaan. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir pada perkuliahan ini, dan minggu depan kita akan bertemu lagi setelah yang tadi ya ada PR yang di awal menganalisis ada masalah apa saja tentang lingkungan yang tentang di tempat lingkungan Anda yang berkaitan dengan SDGs. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan ini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.